salah satu security kita. Paham Pak dengan apa yang saya penjelaskan ini Pak? Insya Allah paham. Insya Allah paham Pak ya? Insya Allah paham. Ya, jadi aman Pak ya untuk kode-kode sandi yang saya biasa buatnya Pak ya, untuk di perusahaan ini Pak ya. Pada video saya kali ini adalah tentang edukasi sandi HT dalam satuan keamanan atau security. Buat om-om dan abang-abang yang sudah paham, ada baiknya untuk skip video saya ini dan tinggalkan like dan komen yang positif. Dan buat yang ingin belajar tentang sandi-sandi HT satuan keamanan atau security, ada baiknya untuk subscribe dan like, dan jangan skip video ini agar tidak gagal paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5155 buat om-om, abang-abang yang sudah klik video saya kali ini. Begitu, selamat pagi ya, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Nah, kali ini saya akan kasih edukasi lagi nih. Ini edukasinya teruntuk para satuan keamanan ataupun yang biasa disebut security atau satpam ya, dalam penggunaan sandi HT ya. Nah, begitu. Dalam penggunaan HT ya, itu untuk para satuan keamanan ataupun security itu diwajibkan. Nah, ingat ya, di garis bawah ini. Nah, untuk para security ataupun satuan keamanan itu diwajibkan menggunakan bahasa sandi. Itu dengan tujuan agar masyarakat umum itu atau yang di sekitar kita ini tidak mengetahui atau tidak mendengarkan pasti tentang informasi yang kita sampaikan ke sesama teman kerja kita, begitu, ataupun teman. Oke, langsung aja ya kita mulai edukasi ini. Itu pertama-tama ya, itu harus membuat nomor call sign ya, nomor call sign. Apa itu nomor call sign ya? Nomor call sign itu adalah identitas ya security tersebut. Identitas security ya, misalkan begini ya, Pak Joko ya, Pak Andi. Oke, Pak Joko itu dikasih call sign-nya itu, ini Pak Joko adalah komandan ya, komandan ya. Yang ini adalah anak buah, apa sih enaknya disebut, jangan anak buah dah. Ini adalah pasukan ya, pasukan. Habis itu Pak Bima, pasukan juga. Nah, kalau di komandan ini ya, komandan dikasih misalkan ya, ini adalah 01. Nah, itu untuk Pak Joko sebagai komandan ya. Pak Andi ini misalkan pasukannya ini 03, atau yang Pak Bima ini dikasih 04. Nah, ini adalah nomor call sign ya, nomor call sign. Oke, jadi misalkan begini. Untuk penyebutan misalkan ya, Pak Andi ini mau ngasih apa, mau ngasih informasi atau mau memanggil Pak Joko begini ya kan, 01 0103 memanggil kan, atau enggak 01 monitor. Nah, begitu kan. Misalkan Pak Andi ini mau memanggil Pak Joko sebagai komandan nih ya kan, 01 memanggil 03 kan, atau enggak bisa juga 01 monitor. Nah, begitu. Misalkan nanti Pak Joko membalasnya kan, misalkan Pak Joko membalas ya sini 01
Ya, di sini 01 masuk kan, masuk. Misalkan Pak Joko tahu yang bertugas ini biasanya ini Pak Andi. Nah, masuk 03 gitu. Nah, itulah gunanya Tolsen. Begitu untuk nomor identitas. Nah, di situ yang kedua itu tentukan ya. Tentukan sandi pos ya. Misalkan di satu gedung ya. Di satu gedung ini pos depan dengan pos belakang ya. Nah, misalkan di sini kita kasih ya pos aja. Entah mau kasih nanti ini pos 1, pos 2 begitu ya. Dan sebagainya lah, misalkan ada 5 pos ya bikin aja pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Oke ya. Nah, nanti misalkan contoh Pak Bima ini di posisi pos 2 ya. Di sini Pak Bima ya. Dan di sini Pak Andi. Nah, bisa memanggil kan? Udah tahu kan, misalnya shift pagi Pak Andi di pos 1, pos depan ya, di pos depannya ini dikasih nama pos 1, dan di pos belakang dikasih pos 2 begitu. Nah, misalkan begini bisa juga ya, pos 2 manggil pos 1, nah memanggil pos 1, atau bisa juga gini. Misalkan Pak Bima ini mau memanggil Pak Andi ya, pos 1 monitor. Nah, ini cara memanggil dengan sandi begitu ya. Habis itu yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah kode alfabet ya. Nah, kode alfabet ini ada 2. Kode alfabet ini ada 2, lokal dan internasional. Nah ya, tergantung nanti dari ini, kita geser dulu ya biar enak ya. Tergantung nanti untuk memakai kode alfabet apa. Begitu, biasanya di sini ini kebijaksanaan dari komandan ya. Dilihatnya dari sisi anak buah itu luasnya itu makai kode alfabet lokal apa kode alfabet internasional. Begitu ya. Di situ untuk oke, kita ambil aja yang lokal ya, biar enak menyebutkan di lidah kita. Soalnya lidah-lidah lokal ya. Kalau untuk internasional ini bisa di googling aja lah untuk internasionalnya ya. Untuk kode alfabet lokal itu nih, untuk A itu Ambon ya, A itu Ambon, B itu Bandung ya, C itu Cepu, D itu Demak kan. Habis itu F ya, F itu Flores, G itu Garut, H itu Halong, ini mesti diingat ya. I itu Irian ya. Nah, habis itu J itu untuk Jepara, K itu untuk Kendal, L untuk Lombok, di situ M ya, M untuk Medan, N itu untuk Namla, O untuk Opak, P untuk Pati,
Q untuk kubik. Cukup nggak nih ya? Itu habis itu R ya. R untuk Rembang. S untuk Solo. T untuk Timor. U untuk Unggaran. V untuk Victor. W untuk Willis. X untuk Ekstra. Y untuk Yongki. Z untuk Zainal ya. Bisa dicatat ya. Siapkan catatan, dicatat kembali ya. Nah, untuk ini ya, untuk cara berkomunikasinya itu misalkan begini. Misalkan ya Pak Andi itu, Pak Andi ingin menyampaikan informasi. Oke, contoh misalkan nomor plat ya. Nomor plat ya. Nah, misalkan Pak Andi kasih contoh ya. Kan Pak Andi tadi di pos 1 ya, pos depan kita kasih kode pos 1. Pak Andi ingin menyampaikan nomor plat ke Pak Bima yang di pos 2 gitu ya. Ini Pak Andi ini. Kan pos 2 monitor gitu ya. Oke, disambut dengan Pak Bima. Siap, masuk, udah deh kan. Nah, Pak Andi ingin kasih tahu, mohon pantau ya. Mohon pantau. Nah, plat. Nah, jadi plat ya, plat Bandung. Plat Bandung ya. Plat Bandung. Nah, berapa? Misalkan 3737 ya. Plat Bandung 3737 gitu. Dengan ciri-ciri bla 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 bla. Nah, begitu. Jadi misalkan ini biasanya digunakan untuk nomor plat, untuk menyebutkan satuan plat, bisa juga untuk satuan apa gitu yang terpandang itu yang sangat apa ya sih bahasanya yang enak itu sangat jelas gitu untuk disebutkan ciri-cirinya begitu. Di situ yang keempat ya. Tadi ini nomor call sign udah ya. Habis itu menentukan sandi pos udah juga. Habis itu harus paham dengan kode alfabet. Nah, ini kita sudah pakai kode alfabet lokalnya aja. Kalau untuk internasional ini silahkan di googling aja ya untuk kode-kode alfabet internasionalnya. Yang keempat itu adalah sandi angka. Nah, ini sandi angka ini lumayan repot juga tentunya. Mesti dihafalkan untuk pribadi security tersebut agar enak ya untuk berkomunikasi antar sesama security. Begitu ya. Langsung aja ya untuk kode sandi angka. Kode sandi angka ya. Oke. Yang pertama itu 11 ya. Ini tulisannya 1 strip 1. Nah, ini sebutannya ini 11. Begitu ya. 11 diuntukkan untuk hubung via telepon. Ya. 11 untuk hubung via telepon. 14 itu ingin bicara langsung. Ya, 14 itu ingin bicara langsung. 33
kualitas audio atau sinyal jelek, ya, penerimaan jelek. Tiga ini kualitas audio atau sinyal ataupun penerimaan jelek, misalkan nggak jelas atau gimana begitu ya. Di situ 33L ya. 33L ini adalah kecelakaan korban luka. Korban luka ya, bukan luka hati, aduh. Ya. Ini 33L. 33L itu kecelakaan korban luka. Ya. Di situ 33M. Nah, diuntukkan untuk kecelakaan korban material ya. Ya. 33M itu untuk kecelakaan korban material. Oke. Di situ kita lanjut 33K. Itu untuk kecelakaan korban meninggal. 33K itu untuk kecelakaan korban meninggal. Oke, lanjut ya. 33KA. Kecelakaan korban kereta api. Oke. Di situ 34K. Ini adalah kecelakaan korban meninggal di situ pelaku melarikan diri ya. Ini informasi seperti begini, ngelihat ada kecelakaan, habis itu tabrak lari. Nah, bisa dikasih informasi 34K begitu ya. Nah, 44 penerimaan jelek ya. Nah, kurang lebih dengan 33 dengan 44 ini ya. Hanya perbedaan penerimaan jelek ini terfokuskan untuk sinyal ya. Sinyal jelek atau misalkan putus-putus. Nah, putus-putus begitu. Bisa juga disandingkan kurang lebih itu 44 atau 33. Kurang lebih sih. Intinya itu tergantung dari insting penerimanya aja. Begitu. Nah, untuk 45 penerimaan baik. Ya. Lanjut. Di udah 45 dia ya 55 itu penerimaan baik ya. Salah ini, maaf Kak, sedang puasa agak-agak gimana begitu ya. Oke, udah 55 itu ada 84 diuntukkan untuk penerimanya ya. Misalkan ada paket atau kiriman barang gitu, 84 untuk Bapak sekian gitu loh. Begitu. Ini digunakan untuk 84 ya. Habis itu 86 ya pasti tahulah rata-rata ya. Siap dimengerti. 86 begitu ya. 87 itu disampaikan. Oke ya. 87 disampaikan. 88
ingin berjumpa langsung ya, atau misalkan ingin berjumpa langsung itu Pak Andinya ini mau langsung ketemu, menyampaikan informasi secara empat mata, begitu ya. 10.2 ini adalah posisi. Misalkan Pak Andi tadi ingin mencari Pak Rama ya, pos 2. Pak Rama ini kan di pos 2 ya. Pos 2 10.2 kan begitu. Jadi arti katanya itu Pak Rama posisi lagi di mana, begitu loh. Oke, di situ dilanjut 10.4. Itu diterima. Habis itu 10.8. 10.8 itu menuju. 10.8 itu menuju ya. Nah, di situ yang agak darurat ini ialah 112. Nah, ini darurat ataupun emergensi. Oke ya. Disambung lagi 285 ya. Itu kasus pemerkosaan. Habis itu 303 perjudian. Di situ 301 sedang atau lagi konvoy ya. Oke, dilanjut sebelahnya. Di situ di 338. Nah, ini kasus pembunuhan. Ya. Di situ dilanjutkan 363. Itu kasus pencurian. Atau di selanjutnya 365 kasus perampokan. Ya. Beda ya. Harus bisa dibedakan di sini. Di 363 dengan 365. Ini kan kalau untuk yang biasa-biasa ini ya kurang lebih sama. Hanya saja di 363 ini kasus pencurian, misalkan pencuriannya itu sekelas copet begitu ya. Sekelas yang pencurian itu di kios tapi yang nggak tahu begitu. Bedanya dengan perampokan ini adanya bentrokan fisik antara si perampok dengan si korban. Begitu. Oke ya. Dilanjutkan untuk 810. Ini kasus pembunuhan juga. Disamakan ini. Jadi kasus pembunuhan ini ada 2. Ya. Ada 2 kode bisa digunakan untuk salah satunya. Begitu. Habis itu 811 untuk memancar. Memancar kembali. 812 diulangi ya. Diulangi. Misalkan Bapak Bimanya ini menyampaikan ke Pak Andi itu kurang jelas dengan status itu 33 tadi ya. Nah, Pak Andinya ini bisa minta gini. Oke, pos 2
812 begitu, dikarenakan 33. Wah, kan begitu kan lebih enak. Oke. Pos 2 minta diulangi dikarenakan kualitas audio Anda jelek begitu, atau tidak paham dengan apa yang disampaikan. Begitu. Selanjutnya 813 itu selamat bertugas. Itu 814. Ini laporan atau pembicara terlalu cepat. Nah, artinya ini biasa digunakan untuk sang penerima ya, dikarenakan yang tukang lapor ini terlalu cepat kasih informasinya melalui HT. Begitu. Selanjutnya 815 itu cuaca. Oke ya, cuaca. Habis itu 816 jam atau waktu. Nah, begitu. Banyak loh ini. Ya. Oke, ini adalah semuanya ini ya, semoga bisa diterima ya dengan akal sehat om-om atau abang-abang semuanya. Ya, dikarenakan edukasi ini ya teruntuk para security ya, agar memudahkan dalam berkomunikasi menggunakan HT atau radio. Begitu. Ini salah satu security kita. Paham Pak dengan apa yang saya penjelaskan ini Pak? Insya Allah paham. Insya Allah paham Pak ya? Insya Allah paham. Ya, jadi aman Pak ya untuk kode-kode sandi yang saya biasa buatnya Pak ya, untuk di perusahaan ini Pak ya? Aman. Ya, pastinya tentu waktu sekolah Bapak udah ada dikasih tahu juga kan pendidikan? Udah sih. Iya ya. Ya. Jadi tinggal dihafalkan ya Pak. Siap Pak. 86 Pak ya. 86. Oke, om abang-abang. Nah, ini sedang dinas malam ya Pak. Iya siap. Iya. Masih ya. Iya. Hati-hati ya Pak dalam tugas Pak. Oke. Oke, itu dia tadi sekedar sedikit iklan. Itu adalah satuan keamanan kami di sini ya, di kantor kita. Begitu. Oke, kiranya sekian dulu informasi edukasi yang saya berikan untuk om-om dan abang-abang tentunya yang udah klik video ini sampai di menit kesekian ini dalam profesinya di bidang satuan keamanan ya. Begitu, terima kasih udah klik video saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan pertanyakan di kolom komentar di bawah. Begitu. Akhir kata akhir cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.